اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita dapat melanjutkan kembali pelajaran pembahasan dari kitab Al-Jami' dari Bulughul Maram karya Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, dan kita masih dalam bab At-Tarhib min Masawi'il Akhlaq. Nah, hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, kata beliau, wa an Abi Dar radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallama fima yarwihi an rabbih qala ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu, akhrajahu Muslim. Dari sahabat Abu Dar, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada apa yang beliau riwayatkan dari Tuhannya. Qala, Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan hal itu haram di antara sesama kalian, fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Akhrajahu Muslim. Hadits ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Ya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Hadits ini berbicara tentang kezaliman, dan telah berlalu hadis yang juga menyebutkan tentang kezaliman dalam riwayat Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Nabi bersabda, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Nah, dalam hadis Jabir mirip dengan itu, hanya ada tambahan ittaqudz dzulma fa innadz-dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian kepada kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Ini dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim. Nah, jadi hadis-hadis ini menunjukkan kepada kita akan haramnya kezaliman dan buruknya akibat dan kesudahan dari perilaku zalim. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kezaliman itu atas dirinya, dan Allah jadikan haram antara sesama hamba-hambanya. Iya. Oleh karenanya datang keterangan-keterangan yang sangat banyak ancaman terhadap orang-orang yang berbuat zalim. Dan kezaliman ini diharamkan menurut kesepakatan para ulama. Nah, dan dasarnya adalah karena Allah mengharamkan itu kepada dirinya dan mengharamkannya kepada sesama hambanya. Oleh karenanya kita tidak boleh menisbatkan kezaliman kepada Allah. Bahkan apabila kita menuduh Allah Subhanahu wa taala zalim, ini adalah kemurtadan, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau ada orang yang berkata misalnya tatkala diperintahkan untuk sholat, ya, kemudian dia mengatakan, andaikan Allah menyiksa saya, menghukum saya, padahal saya punya kesibukan di dunia, saya punya pekerjaan ini dan itu, tapi Allah masih
menyiksa saya gara-gara saya tidak sholat, maka Allah telah menzolimi saya. Kalau dia berucap seperti itu, maka itu adalah kemurtadan dari Islam, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab menuduh Allah telah berbuat zolim. Nah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensucikan dirinya dari kezoliman tersebut. Iya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, disebutkan di dalam hadis bahwa orang yang zalim itu Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan waktu untuk dirinya, memberikan tenggang masa kepada dirinya. Mungkin dengan hal tersebut dia bertaubat, dan mungkin juga dengan hal tersebut dia semakin larut di atas kezalimannya. Makanya disebutkan dalam hadis, innallaha la yumli lidzalim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan tenggang masa untuk orang-orang yang zalim, hatta idza akhadahu lam yuflithu, hingga tatkala Allah mengazabnya maka dia tidak akan bisa lepas lagi darinya. Kemudian beliau membaca ayat, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Demikianlah azab Tuhanmu apabila dia mengazab penduduk kampung yang berbuat zalim, sesungguhnya azab Tuhanmu itu sangat pedih dan sangat keras. Nah, maka hadis ini, hadis yang berbicara tentang kezoliman, ini hadis yang sangat agung, ya. Oleh karenanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala memasukkan hadis ini di dalam kitabnya Al-Arba'in, Arba'in Nawawiyah. Nah, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa pada jilid yang ke-18 halaman 157 atau 156, beliau mengatakan terkait dengan hadis ini, yang bagi ayyurafa anna hadal hadits syariful qadar azimul manzilah. Hendaknya diketahui bahwa hadis ini sangat mulia kedudukannya dan sangat agung. Walihada kana al-Imam Ahmadu yaqulu huwa asyrafu haditsin li ahli Syam. Oleh karenanya Imam Ahmad berkomentar bahwa hadis ini adalah hadis yang paling mulia bagi penduduk negeri Syam. Wa dzalika listimalihi ala qawaid 'azimah. Sebab di dalam hadis ini terdapat dan terkandung kaidah-kaidah yang agung, wa usuluddin, dan dijadikan sebagai prinsip di dalam agama, wa furu'ihi, juga bercabang darinya cabang-cabang, wa adabihi, dan adab-adabnya. Nah, ini terkait dengan hadis ini. Ya, dan hadis ini adalah hadis yang panjang sebenarnya. Namun Al-Hafidz Ibnu Hajar meringkasnya, mengambil penggalan yang pertama dari hadis ini. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku telah jadikan hal tersebut haram di antara sesama kalian, maka janganlah kalian saling menzolimi. Nah, dan ada lanjutan hadis tersebut, ya, bisa dibaca di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nah, dan hadis ini bersumber dari sahabat Abu Dar. Nama beliau adalah Jundub ibn Junadah Al-Ghifari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Dan hadis ini adalah hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi meriwayatkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikenal dengan Al-Haditsul Qudsi, hadis qudsi. Ya. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya, ini namanya hadits qudsi. Hadits itu terbagi menjadi beberapa macam ya. Yang terkenal ada hadis nabawi, yaitu hadis-hadis yang bersumber dari Nabi, itu disebut dengan hadisun nabawi, hadisnya Nabi. Kalau hadits qudsi itu hadis dari Nabi kemudian dari Allah, bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Kalau hadits qudsi itu langsung dari Allah. Akan tetapi bedanya, kalau Al-Quran lafaz dan maknanya sama dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau hadits qudsi, walaupun ada ikhtilaf para ulama dalam masalah ini, dan yang dirajihkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin bahwa hadits qudsi itu lafadznya dari Nabi, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang membedakan antara hadits qudsi dengan Al-Qur'an. Iya. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Disebutkan terkait dengan hadits ini dan bagaimana pengagungan para ulama terkait dengan hadits ini. Disebutkan dari Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullahu taala, beliau tatkala membacakan hadits ini, jasa ala rukbatayhi khaufan minallahi taala. Beliau pun duduk di atas kedua lututnya karena takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di dalam hadits ini ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini di dalamnya terdapat isbat, penetapan sifatul kalam, sifat berbicara dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha berbicara. Dan pembicaraannya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya dan tidak serupa dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah berbicara dengan huruf dan suara yang didengarkan. Nah, tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian kelompok yang menyimpang bahwa bicaranya Allah, firmannya Allah, kalamnya Allah itu hanya sesuatu yang berdiri sendiri, tidak ada suaranya, tidak ada huruf-hurufnya. Ini menyelisihi akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah di dalam penetapan sifatul kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an itu dikatakan kalamullah. Dia adalah firman-Nya Allah. Allah berbicara dengannya, Allah berfirman dengannya. Nah, dan di sini juga Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala berbicara. Ini menunjukkan sifat Allah, yaitu sifat berbicara, dan Allah berbicara dengan sifatnya yang maha sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun pada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku." Ini panggilan dari Allah kepada seluruh hamba-hambanya, baik yang mukmin maupun yang kafir. Orang kafir itu juga hamba Allah, yaitu dalam pengertian al-ubudiyatul ammah, penghambaan yang bersifat umum. Seluruh makhluk adalah hamba Allah. Hamba dalam pengertian dia pasti tunduk dengan ketentuan Allah. Dia mesti tunduk dengan segala ketetapan Allah. Maka dalam hal ini orang kafir juga seperti itu. Yani tunduk dalam pengertian umum. Manusia butuh dengan makanan dan minuman. Nah, ini orang kafir pun tunduk dengan ketetapan tersebut. Iya. Allah telah menetapkan bahwa manusia terkadang sehat dan terkadang sakit. Ini ketetapan dari Allah. Orang kafir pun demikian. Manusia terkadang diluaskan rezekinya, terkadang disempitkan rezekinya. Nah, ini juga ketentuan yang orang kafir pun berlaku terhadapnya. Iya, sehingga orang-orang kafir juga adalah hamba dari hamba-hamba Allah. Akan tetapi bedanya dengan orang yang beriman, kalau orang yang beriman hamba Allah dalam pengertian ubudiyatun khassah, penghambaan yang khusus. Kalau
orang beriman, itu penghambaannya khusus. Kalau orang kafir masuk dalam penghambaan yang umum. Nah, maka Allah berfirman kepada hamba-hambanya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Ini aku telah mengharamkan dan melarang diriku untuk berbuat kezaliman. Aku telah sucikan diriku darinya. Allah Subhanahu wa taala disucikan dari perbuatan zalim. Iya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukannya. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hal itu terhadap dirinya. Sebab kezaliman adalah sifat kekurangan dan Allah disucikan dari segala sifat kekurangan. Makanya Allah berfirman, wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu sama sekali tidak menzolimi siapapun juga. Dalam ayat yang lain, wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, dan Tuhanmu tidak pernah menzolimi hamba-hambanya. Wala la dzulmal yaum, dalam ayat yang lain Allah katakan tidak ada kezoliman pada hari ini, pada hari kiamat. Iya. Ini penegasan dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzolimi siapapun juga. Nah, dan tentunya konsekuensi dari Allah menafikan kezoliman terhadap dirinya berarti di dalamnya terdapat isbat penetapan sifatul adl, sifat keadilan bagi Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala keadilannya maha sempurna. Nah, Allah maha adil dalam pengertian ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada hamba, Allah berikan hukuman karena sifat keadilannya. Sebagaimana Allah memberikan balasan kepada hambanya sebagai karunia dan keutamaan darinya. Allah Subhanahu wa taala membalas setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat, atau bahkan lebih lagi. Itu karena keutamaan dan karunia Allah. Sementara orang yang berbuat kejelekan, berbuat kejahatan, satu dia berbuat dari kejahatan, Allah balas juga dengan satu kejelekan, tidak dilipat gandakan. Dan itu dari sifat keadilan Allah. Orang yang berbuat buruk pantas untuk diberikan hukuman. Iya. Apabila Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni keburukan yang dia lakukan tersebut. Nah, maka ini kezoliman. Oleh karena Allah mengharamkan kezoliman atas dirinya, maka Allah pun mengharamkan itu atas sesama makhluknya. Nah, apa itu kezoliman? Al-zulmu, kezoliman, kata para ulama, adalah wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ih, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini definisi umum untuk sebuah kezoliman. Berarti lawannya yaitu keadilan, hikmah, itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau dia tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, berarti itu adalah kezoliman. Dan kezoliman ini ada 3 macam. Rasul juga menyebutkan dalam haditsnya, az-zulmu salasun. Kezoliman itu ada 3. Zulmun yughfar, kezoliman yang bisa dimaafkan, wa zulmun la yughfar, kezoliman yang tidak dimaafkan, wa zulmun la yatrukuhullah, dan kezoliman yang tidak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari sana ulama membagi kezoliman menjadi 3. Yang pertama, kezoliman antara hamba dengan Tuhannya, antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kezoliman ini itulah yang dimaksud dengan kezoliman yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu kesyirikan dan kekufuran. Karena Allah berfirman, innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezoliman yang besar. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kesyirikan dengan kezoliman.
Juga dalam ayatnya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezoliman. Kezoliman di sini maksudnya adalah kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itu akan mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kezoliman antara hamba dengan Tuhannya itulah kesyirikan kepada Allah. Yang kedua dari macam kezoliman adalah kezoliman yang terjadi antara sesama manusia, antara sesama hamba. Nah, berupa perbuatan kesewenang-wenangan antara sesama manusia, melampaui batas, ya, menzolimi hartanya, jiwanya, darahnya, kehormatannya. Nah, maka ini dari kezoliman, ya. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam haji wada'nya ketika beliau berkhutbah, ya, beliau menegaskan bahwasanya inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada. Sesungguhnya aku telah mengharamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan kalian itu haram antara sesama kalian seperti terhormatnya hari kalian ini, yaitu hari Arafah di bulan kalian ini, yaitu bulan Dzulhijjah, di negeri kalian ini, yaitu negeri Makkah. Di situ Allah dan Rasulnya mengharamkan kezoliman baik pada jiwa, darah manusia, kehormatannya, ataukah pada hartanya. Nah, maka tidak boleh menzolimi sesama hamba, apalagi kalau yang dia zolimi adalah orang-orang, ya, yang di dalam agama diperintahkan untuk memuliakannya, seperti anak yatim, ya. Mengambil harta anak yatim itu lebih besar kezolimannya ketimbang mengambil harta selainnya. Iya, karena disebutkan di antara al-mubiqat, dosa yang membinasakan adalah aklu malil yatim, memakan hartanya anak yatim. Iya, memakan harta anak yatim. Makanya seseorang yang diberikan amanah untuk mengurus anak yatim, ya, dia harus amanah di dalam hal ini. Ada sebagian orang terkadang dia diamanahi untuk mengurus anak yatim, ya, maka dia berbuat zolim kepada hartanya anak yatim. Ya, dia ikut memakan hartanya dan haknya anak-anak yatim secara zolim. Ya, secara zolim. Iya, ini dari perkara yang diingatkan di dalam agama. Seseorang boleh mengurusi urusannya anak-anak yatim, akan tetapi dia wajib waspada darinya. Kapan dia memakan sedikit saja dari haknya anak yatim, ya, apa yang menjadi haknya dia, apa yang menjadi hartanya dia, nah, maka dia telah terancam dengan api neraka waliyadzubillah. Iya. Demikian pula mumatalah, yakni menunda-nunda hak manusia padahal dia mampu untuk menunaikannya. Iya. Atau menzolimi istrinya dengan tidak memberikan apa yang menjadi haknya dari maharnya misalnya. Nah, dia tidak berikan, padahal itu menjadi kewajiban seorang suami untuk memberikan mahar kepada istrinya. Kalau misalnya dia berhutang dengan maharnya, maka dia wajib untuk segera melunasinya. Kapan dia tidak lunasi, maka itu adalah kezoliman. Demikian pula terkait dengan hutang. Iya, Nabi pernah bersabda, matlul ghani zulmun. Menunda-nunda pembayaran hutang padahal dia mampu, itu adalah kezoliman. Seseorang kalau misalnya utangnya sudah jatuh tempo, maka dia wajib membayarnya. Kapan dia tidak bayar padahal mampu, maka dia zolim. Kapan dia tidak membayar padahal mampu, maka dia zolim. Nah, ya demikian pula menzolimi para pegawai misalnya, para pekerja, dengan tidak memberikan apa yang menjadi haknya, apa yang menjadi upahnya, atau menundanya. Dia sudah bekerja sesuai dengan kesepakatan, harusnya dia mendapatkan gaji yang
sempurna sesuai dengan kesepakatan. Tetapi sebagian orang menunda-nundanya. Ini adalah kezoliman. Ini adalah kezoliman. Nah, maka ini jenis kezoliman yang kedua, kezoliman antara sesama manusia, antara sesama hamba. Dan yang ketiga, kezoliman terhadap diri sendiri. Kezoliman terhadap diri sendiri, yaitu dengan perbuatan maksiat yang dia lakukan, minum khamar, ya, mabuk-mabukan, melakukan perbuatan yang buruk, ya. Ini adalah kezoliman. Nah, jadi ini 3 macam kezoliman. Kezoliman antara hamba dengan Allah, kezoliman antara sesama hamba, dan kezoliman antara hamba dengan dirinya sendiri. Nah, dan semua jenis kezoliman ini adalah haram dan dia termasuk dari dosa-dosa besar. Secara umum, kezoliman itu adalah dosa dari dosa-dosa besar. Iya. Kemudian dikatakan, inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezoliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Dan aku jadikan kezoliman itu haram antara sesama kalian. Iya, aku jadikan, kata Allah, kezoliman itu haram antara sesama kalian. Ini hukum Allah, bahwa Allah mengharamkan kezoliman atas manusia, dan Allah jadikan itu haram antara sesama manusia. Di sini Allah menjadikan al-ja'al di sini, menjadikan di sini, yakni mensyariatkan maksudnya. Bukan menetapkan sebagai suatu ketetapan yang berlaku antara seluruh hamba, enggak. Tetapi Allah menetapkan secara syariat, bukan secara hukum kauni. Kalau secara hukum kauni, enggak mungkin. Sebab telah terjadi kezoliman antara sesama manusia. Allah telah menetapkan tidak boleh berbuat zolim antara sesama hamba. Pertanyaannya, apakah pada hari ini terjadi perbuatan zolim? Jawabnya iya. Berarti ketetapan ini ketetapan yang syar'i. Allah telah menetapkan kezoliman secara syariat haram di antara sesama hambanya. Walaupun banyak dari para hamba yang melanggar ini, melanggar ketetapan syariat ini. Sebagaimana solat, Allah menetapkan kewajiban solat kepada manusia. Tetapi ada yang solat, ada yang tidak solat. Nah, kemudian Allah katakan fala tazalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ini sebagai takkid, penegasan, penekanan dari Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya tadi, wa ja'altuhu bainakum muharraman. Aku telah jadikan kezaliman itu haram sesama kalian. Nah, maka yang namanya kezaliman itu haram dan perbuatan yang buruk, baik ditinjau dari sisi syariat ataukah ditinjau dari akal manusia. Semua orang tentunya menolak kezoliman. Bahkan semua agama, ya, itu menolak yang namanya kezoliman. Dan diancam bagi para pelaku kezoliman dengan ancaman yang pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'altuhu wa qad khaba man hamala zulma." Sungguh telah merugi orang-orang yang membawa perbuatan zolim. Sungguh telah merugi orang-orang yang telah melakukan perbuatan zolim. Dan Allah menyatakan, wa mallahu yuridu zulman lil ibad. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah ingin memberikan kezoliman atau menzolimi hamba-hambanya. Wa ma lidzalimina min ansar. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kezoliman. Iya, tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kezoliman. Dan ayat semisal dengan ini sangat banyak di dalam Al-Quran, ya, yang menunjukkan bahwa kezoliman ini adalah perkara yang sangat berbahaya di dalam agama kita, ya, dan berakibat sangat buruk bagi hamba tersebut, entah di dunia ataukah di akhirat, entah di dunia ataukah di akhirat. Terlebih kezoliman yang paling besar yaitu kesyirikan, ya, yaitu kesyirikan. Karena disebutkan dalam ayat, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Nasihat Luqman kepada anaknya, wahai anakku, jangan kau berbuat syirik kepada Allah, karena syirik itu kezoliman yang paling besar. Syirik itu adalah kezoliman yang paling besar. Nah,
Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ya. Dan tentunya kalau kita berbicara tentang kesyirikan, ini adalah pembicaraan yang sangat luas. Dan ternyata kesyirikan itu adalah bagian dari kezoliman, yaitu kezoliman yang tidak dimaafkan. Kezoliman yang paling besar, kezoliman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan syirik kepadanya. Nah, kemudian ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ya. Semua perbuatan maksiat yang dilakukan di muka bumi ini itu pun bagian dari kezoliman, entah terhadap dirinya, entah terhadap orang lain. Iya. Dan disebutkannya dari kezoliman kepada orang lain. Di hari kiamat, orang-orang yang seperti ini dikatakan oleh Nabi sebagai orang yang muflis. Muflis itu artinya orang yang bangkrut. Ya, orang yang bangkrut. Ketika Nabi bersabda kepada para sahabatnya, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, al-muflis man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut itu ya Rasulullah adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya mata uang dinar, dirham. Tidak ada uangnya. Kata Nabi, bukan itu orang yang bangkrut. Tapi orang yang bangkrut itu adalah orang yang nanti datang pada hari kiamat dengan membawa pahala solat, pahala zakat, pahala sedekah, pahala puasa, tetapi dia menghadap kepada Allah dengan membawa pahala itu dan juga kezoliman. Dia telah memukul si fulan, mengambil harta si alan, memukulnya, mencaci makinya, menggibahnya. Ini kezoliman. Nah, hingga orang-orang yang telah dia zolimi itu menuntut kepada dirinya, datang pada hari kiamat menuntut. Dan Allah menyelesaikan urusan mereka dengan memberikan pahala atau kebaikan orang yang menzolimi ini kepada yang dizolimi. Jadi yang telah menzolimi ini pahalanya diambil, diberikan kepada yang dizolimi. Dan yang dizolimi ridho dengan hal tersebut, karena memang dia butuh pahala. Pada hari kiamat orang butuh dengan pahala. Semakin banyak orang yang dia zolimi, semakin banyak pula yang menuntut. Terus menuntut sampai habis kebaikannya sudah, pahalanya sudah habis, tapi masih datang orang yang menuntut. Bagaimana caranya Allah menyelesaikannya? Akhirnya keburukan orang yang dizoliminya itu dipindahkan kepada yang menzolimi. Keburukan orang yang dizoliminya itu dipindahkan kepada yang menzolimi ini. Akhirnya sudah tidak ada lagi kebaikan, yang ada keburukan, maka dia dilemparkan ke dalam neraka. Inilah orang yang paling bangkrut hidupnya tatkala di dunia. Nah, na'udzubillahi min zalik. Iya. Nah, inilah kesudahan dari orang-orang yang berbuat kezoliman. Ya. Dia akan menyesal di hari kemudian nanti. Ya. Di saat manusia butuh dengan pahala, butuh dengan amal kebaikan, dia harus dituntut dengan hal tersebut. Nah, sama dengan orang-orang yang menzolimi ya masyarakat, rakyatnya dengan korupsi misalnya. Orang yang korupsi kan dia mengambil uang rakyat. Sebanyak ya masyarakat yang hidup di situ kelak akan menuntut dia. Nggak bisa dibayangkan kalau dia korupsi di negeri kita ini, betapa banyak masyarakat Indonesia. Itu semua menuntut nanti pada hari kiamat. Nah, menuntut pada hari kiamat. Nauzubillahi min zalik. Karena itu kezoliman dan harus ditebus. Ya. Dan akan dituntut orang-orang yang berbuat kezoliman itu. Nah, akan dituntut orang-orang yang berbuat kezoliman itu. Maka ini menunjukkan bahwa seorang ya, dia wajib waspada dari perbuatan kezoliman. Karena kezoliman ini perkara yang akan membuat seseorang merugi di akhiratnya, dan dia akan menyesal di hari kemudian. Dan penyesalan di hari kemudian sudah tidak ada manfaatnya lagi. Nah, karena penyesalan itu akan bermanfaat apabila masih di dunia. Kalau di akhirat orang menyesal, hanya tinggal penyesalan dan tidak ada manfaatnya. Yang ada hanya pertanggungjawaban
dan dia harus menyelesaikan urusannya. Ya, makanya disebutkan di dalam riwayat ya, kalau mungkin kita kenal jembatan itu, titian yang akan dilewati oleh manusia, kita kenal sirat, ya kan? Ada sirat, yaitu jembatan yang akan dilewati oleh seluruh manusia. Nah, sampai Allah katakan wa im minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun dari manusia kecuali pasti akan melewatinya. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Yang demikian itu adalah suatu ketetapan dari Tuhanmu. Tsumma nunajjil ladina taqau, lalu kami selamatkan orang-orang yang bertakwa, wa nadarudz zalimina fiha jithiya, dan kami biarkan orang-orang yang zalim terjatuh ke dalamnya dalam keadaan bertekuk lutut. Nah, orang-orang zalim akan terjatuh ke dalam api neraka jahanam, karena sirat itu, kata Nabi SAW dalam haditsnya, lebih tipis dari sehelai rambut, lebih tajam daripada pedang, sangat licin, padanya ada duri yang menyambar-nyambar, di bawahnya neraka jahanam. Ini mengerikan, dan betapa banyak manusia yang jatuh dari situ. Orang-orang yang zalim tidak selamat. Kemudian kalaupun dia selamat dari itu, dari sirat, ada lagi jembatan yang kedua. Nah, ini mungkin yang jarang dibahas. Jembatan yang kedua yang akan dilewati oleh manusia, namanya Al-Qantarah. Namanya jembatan Al-Qantarah. Nah, lihat ya betapa sulitnya manusia nanti akan untuk bisa masuk surga itu. Melewati sirat ini sudah sangat mengerikan. Dikiranya dia sudah lolos di situ, akan masuk surga. Ternyata belum. Masih ada lagi jembatan yang kedua, namanya jembatan Al-Qantarah. Nah, Al-Qantarah ini beda dengan As-Sirat. Di jembatan Qantarah ini, disitulah akan diselesaikan urusan seluruh manusia terkait dengan perbuatan zolim antara sesama mereka. Di jembatan Qantarah inilah diselesaikan. Nah, jadi orang ketika itu diseleksi lagi untuk bisa masuk surga. Sudah tereliminasi di sirat itu, sudah banyak yang tereliminasi, ibaratnya kita seperti itu ya. Sudah banyak yang jatuh, ya mungkin orang mengira sudah selamat, oh ternyata enggak, belum. Masih ada lagi Qantarah. Masih ada lagi itu. Kira-kira selamat enggak di situ lagi? Subhanallah. Betapa mengerikannya saat itu. Orang-orang yang berbuat zolim ketika itu ketakutan. Karena kalau dia tidak lolos dari Qantarah ini, dia akan masuk neraka. Nah, kalau dia selamat dari sini, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, baru bisa masuk ke dalam surga. Iya. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Makanya terkait dengan kezaliman antara sesama manusia ini, ulama menyebutkan secara umum orang mau bertaubat kepada Allah itu 5 syaratnya. Yang pertama, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia bertaubat selama masih ada waktu, ya, yaitu selama matahari belum terbit dari barat dan selama nyawa belum sampai ke tenggorokan. Kemudian yang ketiga, dia menyesali perbuatannya. Yang keempat, dia meninggalkan dosa itu. Yang kelima, dia berazam, bertekad kuat tidak mau melakukan dosa itu lagi. Itu 5 syarat taubat secara umum, yaitu antara hamba kepada Allah. Kalau kepada sesama manusia ditambah syarat yang keenam, yaitu dia harus minta maaf. Atau kalau orang yang dizolimi itu tidak mau memaafkan, harus minta kisos. Kalau misalnya pernah kita memukul dia, ya sudah, dia tidak mau memaafkan, kalau gitu pukul lagi saya, impas. Itu caranya. Nah, karena kezoliman kepada sesama manusia harus ditambah syarat yang keenam, harus minta direlakan. Jadi dia harus datang kepada orang yang dia zolimi, kemudian dia minta relakan atas kezoliman tersebut. Nah, ini sangat mengerikan. Disebutkan orang yang mati syahid di jalan Allah, kata Nabi, seluruh dosanya terhapus kecuali utang. Nah, utang ini karena hubungannya kepada orang lain, bukan kepada Allah, sehingga dia harus selesaikan dulu. Lihat ya, nah, ini apa namanya, kezoliman antara sesama manusia. Ini dari perkara yang hendaknya seseorang ya membersihkan dirinya darinya, ya, dari perkara-perkara yang seperti ini, jangan sampai ia terjatuh ke dalamnya sehingga dia pun binasa wal iyadu billah. Iya. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, ya, terkait dengan masalah kezaliman ini sebenarnya pembahasannya sangat luas ya. Ya. Kezaliman itu bukan hanya kezaliman kepada
manusia saja bahkan. Ya, kezaliman kepada hewan pun itu juga dianggap sebagai suatu kezaliman. Iya. Karena hewan itu ada nanti masanya mereka. Ketika mereka mati, itu bukan selesai urusannya. Hewan juga ada hisabnya di akhirat. Jadi jangan dikira hewan itu nanti tidak dibangkitkan lagi. Sebagaimana manusia dibangkitkan, hewan pun dibangkitkan. Dan akan diselesaikan urusannya. Bedanya dengan manusia, kalau manusia kan ada surga, ada neraka. Kalau hewan, tidak ada surganya, tidak ada nerakanya. Tapi tetap ada kisos di antara mereka. Iya. Makanya disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, la ta'uddunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Akan dikembalikan hak-hak pada hari kiamat sampai-sampai kambing yang dipatahkan tanduknya menuntut kepada kambing yang mematahkan tanduknya. Di mana itu? Bukan di dunia, tapi di akhirat. Menunjukkan hewan pun nanti akan dibangkitkan. Hewan pun akan dibangkitkan dan diselesaikan urusannya. Sesama hewan. Akan tetapi setelah selesai urusannya, Allah berfirman kepada hewan-hewan ini, kuni turaba, jadilah kalian tanah. Maka semua hewan pun menjadi tanah. Melihat itu, orang kafir cemburu. Kenapa cemburu? Dia pengen juga jadi tanah. Karena dia tahu urusannya ketika selesai di sini, ketika sudah dibereskan, bukan jadi tanah, tetapi apa? Ada surga, ada neraka. Ya kan? Orang kafir sudah tahu dia akan masuk neraka. Maka dia pun berkata-kata sebagaimana dalam surat An-Naba itu ya, yaqulu ya laitani kuntu turaba. Orang kafir mengatakan, duhai sekiranya aku menjadi tanah saja. Karena dia tahu dia akan masuk ke dalam neraka. Dia berpikir jadi tanah lebih bagus ketimbang harus hidup kemudian disiksa seperti itu. Na'udzubillahi min zalik. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan orang kalau menzolimi hewan pun akan dituntut pada hari kiamat. Seseorang kalau menzolimi hewan, ya, nah itulah orang-orang yang suka mengadu-ngadu hewan. Ya, dia adunya hewan, ada sabung ayam, ya kan, ada yang semisal itu zolim kepada hewan. Nah, dan itu akan dituntut pada hari kiamat. Ada sebuah hadis Nabi SAW sebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Umar, kata Nabi, udzibatil mar'atu fi hirrah. Ada seorang wanita diazab oleh Allah gara-gara seekor kucing. Loh, kenapa bisa begitu? Disebutkan di dalam hadis, ya, dia tangkap kucing itu, kemudian dia kurung. Setelah dia kurung, dia tidak kasih makan, dia tidak kasih minum, dia tidak lepaskan, hingga dia mati di kandangnya. Maka dia masuk neraka gara-gara itu. Ini makanya hati-hati ya, orang yang kadang memelihara hewan, ya kan, apapun hewan yang dia pelihara, kapan dia tidak kasih makan, itu zolim, dituntut nanti pada hari kiamat. Boleh seseorang memelihara hewan di dalam rumahnya, entah itu kucing atau pelihara burung misalnya, atau ikan misalnya. Tetapi kalau dia tidak kasih makan, zolim, dituntut pada hari kiamat. Kalau sampai ikan itu mati, ya, burungnya mati, gara-gara dia tidak memberi makan, ini haditsnya. Ya, seorang bisa disiksa gara-gara seekor kucing yang dia tahan kurung, dia tidak kasih makan. Ini ada konsekuensinya. Nah, jadi kalau kepada hewan saja seperti itu, nah bagaimana lagi kalau kepada sesama manusia. Nah, yang jelas kezoliman ini sangat berbahaya bagi kehidupan seseorang, dan kita berlepas diri dari kezoliman, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari perbuatan zolim apapun jenisnya, apapun bentuknya, dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala apabila terjerumus ke dalam perbuatan zolim, ya, apabila terjatuh ke dalam perbuatan zolim, kita memohon ampun kepadanya. Nah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dan pengampunan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang mungkin bisa kami sampaikan pada pertemuan subuh hari ini, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.